Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini. Dan kami ucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru pertama kali gabung di channel YouTube ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya. Amin. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan 6 bantuan pemerintah yang bisa teman-teman dapatkan jika memiliki anak yang masih bersekolah, baik itu di tingkat SD, SMP, SMA, MA, SMK, ataupun sederajat. Nah, ke-6 bantuan yang akan kita bahas ini teman-teman bisa kalian dapatkan jika memenuhi persyaratan-persyaratannya. Dan juga bantuan-bantuan ini akan disalurkan di tahun 2022. Bagaimana informasi lengkapnya? Simak terus video ini sampai selesai. Pemerintah Republik Indonesia melalui beberapa kementeriannya, termasuk Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, dan lain sebagainya, akan menyalurkan kembali beberapa bantuan sosial di tahun 2022 ini. Nah, sekarang kita akan membahas terkait 6 bantuan pemerintah yang bisa didapatkan oleh para orang tua jika anak-anaknya masih bersekolah, baik itu di tingkat SD, SMP, SMA, MA, SMK, ataupun sederajat. Ke-6 bantuan tersebut diantaranya adalah yang pertama, bantuan atensi untuk para anak yatim. Nah, bantuan yang satu ini bersumber dari dana Kementerian Sosial Republik Indonesia yang akan diberikan kepada para anak yatim yang masih bersekolah, baik itu di tingkat SD, SMP, SMA, ataupun sederajat. Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini mengatakan bahwa dana yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk bantuan atensi anak yatim ini sebesar 11,6 triliun rupiah. Dan pada tahun 2022 ini akan menyasar kepada 4,3 juta anak yatim seluruh Indonesia. Dan selanjutnya persyaratan untuk mendapatkan bantuan ini adalah bagi mereka atau para orang tua yang datanya sudah ada di dalam data DTKS Kementerian Sosial. Dan selama tahun 2022 ini bagi para orang tua yang anaknya memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan ini, maka mereka nanti akan mendapatkan bantuan sebesar Rp200.000 per bulan untuk para anak yatim. Dan untuk anak yatim yang usianya 0 sampai 6 tahun akan mendapatkan biaya sebesar Rp300.000 per bulan. Hal ini tentunya sudah disampaikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Ibu Tri Risma hari ini pada saat rapat terbatas dengan Komisi 8 DPR RI. Dan bantuan untuk anak yatim ini akan diberikan setiap bulan di sepanjang tahun 2022. Kami doakan semoga teman-teman yang memenuhi persyaratannya bisa mendapatkan bantuan anak yatim di tahun 2022 ini. Amin. Dan selanjutnya teman-teman kita beralih ke bantuan yang kedua yang bisa didapatkan oleh para orang tua yang jika anaknya masih bersekolah. Bantuan yang kedua adalah program Indonesia Pintar tahun 2022. Nah, bantuan yang satu ini akan diberikan kepada para siswa yang masih bersekolah baik itu di tingkat SD, SMP, SMA, MA, SMK, ataupun sederajat. Besaran bantuan ini disesuaikan dengan tingkatan masing-masing, seperti anak SD akan mendapatkan biaya sebesar Rp450.000 selama 1 tahun. Kemudian untuk anak SMP sederajat akan mendapatkan biaya sebesar Rp750.000 selama 1 tahun. Dan untuk anak SMA sederajat akan mendapatkan biaya sebesar Rp1.000.000 selama 1 tahun. Nah, bagi teman-teman yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan program Indonesia Pintar ini, silakan kalian langsung mengajukan diri dan mendaftarkan diri melalui sekolah kalian masing-masing. Persyaratannya adalah sebagai berikut. Pertama, merupakan keluarga yang tergolong tidak mampu, keluarga miskin, ataupun keluarga rentan miskin. Persyaratan yang kedua adalah memiliki salah satu kartu-kartu yang sudah diberikan oleh pemerintah, seperti kartu PKH, kartu KKS, ataupun kartu Indonesia Pintar. Dan jika teman-teman tidak memiliki kartu-kartu tersebut, kalian bisa melampirkan surat keterangan tidak mampu yang berasal dari kelurahan ataupun kantor desa tempat tinggal kalian masing-masing. Dan selanjutnya teman-teman kita akan beralih ke bantuan yang ketiga yang bisa didapatkan oleh para orang tua yang anaknya masih bersekolah. Bantuan yang ketiga adalah Kartu Indonesia Pintar Kuliah Merdeka atau KIP Kuliah Merdeka. Nah, baru-baru ini di bulan Februari ini teman-teman sudah mulai dibuka pendaftaran untuk para siswa yang sudah lulus atau akan lulus di tahun ini untuk mendapatkan program KIP Kuliah Merdeka di tahun 2022.
Nah, bagi teman-teman yang anaknya akan lulus pada tahun ini, tahun 2022 ini, atau bagi para orang tua yang anaknya lulus SMA, MA, SMK, lulusan tahun 2020 dan lulusan tahun 2021, kalian memiliki kesempatan untuk mendaftar KIP Kuliah Merdeka di tahun 2022. Cara mendaftarnya mudah teman-teman, tinggal kalian membuka website kipkuliah.kemdikbud.go.id dan selanjutnya di website ini kalian bisa melakukan proses pendaftarannya. Dan untuk persyaratannya teman-teman, kalian harus sudah masuk ke dalam data Verpal PD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, untuk pendaftaran bantuan KIP Kuliah Merdeka di tahun 2022 ini bagi teman-teman yang lulusan tahun 2020, 2021, dan tahun 2022, kalian sudah bisa melakukan proses pendaftarannya sejak 2 Februari kemarin dan akan ditutup nantinya pada tanggal 31 Oktober tahun 2022. Tunggu apa lagi? Bagi teman-teman yang memenuhi persyaratannya, silakan kalian mendaftarkan diri secara langsung melalui website kipkuliah.kemdikbud.go.id. Dan berikutnya teman-teman, kita beralih ke bantuan yang keempat yang bisa didapatkan oleh para orang tua yang jika anaknya masih bersekolah. Bantuan yang keempat adalah PKH komponen pendidikan. Nah, seperti yang sudah teman-teman ketahui bahwa di dalam PKH tersebut ada salah satu komponen yang dinamakan dengan komponen pendidikan. Dan komponen pendidikan ini terdiri dari anak yang masih bersekolah, baik itu di tingkat SD, SMP, SMA, MA, SMK, ataupun sederajat. Nah, jika teman-teman memiliki anak yang masih bersekolah dengan kategori tersebut dan kategori keluarga yang tidak mampu, maka kalian berkesempatan untuk mendapatkan PKH komponen pendidikan ini. Dan persyaratan untuk mendapatkan bantuan komponen PKH pendidikan ini adalah kalian sudah terdata di dalam DTKS Kementerian Sosial. Bagi para orang tua yang belum terdaftar dalam DTKS ini, silahkan kalian bisa mendaftarkan diri secara langsung ke kantor lurah ataupun ke kantor desa tempat tinggal kalian masing-masing. Ataupun kalian juga bisa mendaftarkan diri secara online melalui aplikasi Cek Bansos. Dan untuk daftar online-nya sudah kami buatkan tutorial lengkap bagaimana cara mendaftar DTKS ini. Silahkan teman-teman cek di video yang ini, kalian langsung saja mendaftar. Dan selanjutnya teman-teman, jika kalian nanti lolos sebagai penerima bantuan PKH komponen pendidikan ini, maka kalian akan mendapatkan besaran bantuan sebagai berikut. Untuk anak SD akan mendapatkan bantuan sebesar Rp900.000 selama 1 tahun. Dan untuk SMP sederajat akan mendapatkan bantuan biaya sebesar Rp1,5 juta selama 1 tahun. Dan untuk anak SMA, MA, dan sederajat akan mendapatkan bantuan sebesar Rp2 juta selama 1 tahun. Dan selanjutnya teman-teman, kita langsung saja beralih ke bantuan yang kelima yang bisa didapatkan oleh para orang tua yang anaknya masih bersekolah. Bantuan yang kelima adalah Kartu Jakarta Plus atau KJP Plus. Nah, bantuan yang satu ini khusus diberikan kepada mereka yang anaknya atau yang mereka tinggal di daerah DKI Jakarta. Jika teman-teman mendapatkan bantuan ini, maka nanti akan mendapatkan biaya sekolah sebesar Rp250.000 untuk anak SD, MI, ataupun sederajat. Dan untuk anak SMP akan mendapatkan biaya sebesar Rp300.000 per bulan. Untuk SMA sederajat akan mendapatkan Rp420.000 selama 1 bulan. Dan untuk SMK akan mendapatkan Rp450.000 selama 1 bulan. Untuk teman-teman yang PKBM akan mendapatkan Rp300.000 per bulan. Dan untuk lembaga kursus pelatihan akan mendapatkan biaya sebesar Rp1.800.000 selama per semester. Dan terakhir teman-teman, kita akan beralih ke bantuan yang keenam, yaitu Kartu Anak Jakarta. Seperti biasa, untuk Kartu Anak Jakarta ini merupakan bantuan yang diberikan kepada mereka yang tinggal di daerah DKI Jakarta. Program bantuan ini diperuntukkan bagi anak dari keluarga prasejahtera berusia 0 sampai 6 tahun. Dan program ini merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap perkembangan anak usia dini di daerah DKI Jakarta. Nah, jika teman-teman memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan Kartu Anak Jakarta ini, maka nanti kalian akan mendapatkan biaya sebesar Rp300.000 per bulan. Untuk mendapatkan informasi lengkap terkait dengan Kartu Anak Jakarta ini, silakan teman-teman bisa membuka website jakarta.go.id/Kartu Anak Jakarta.
Oke teman-teman semuanya, itu tadi kita sudah membahas terkait dengan 6 bantuan yang bisa didapatkan oleh para orang tua yang tentunya anaknya masih bersekolah ataupun yang masih di bawah umur seperti 0 sampai 6 tahun. Semoga dari ke-6 bantuan tersebut bisa teman-teman dapatkan minimal salah satunya atau bisa mendapatkan double. Amin. Itu saja informasi dari kami, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.